Tapi malam ini khusus kita belajar tentang doktrin Alkitab ya. Bagaimana melihat membaca Alkitab dengan benar. Orang yang tidak baca Alkitab, ya sudahlah ya. Sudah pasti salah. Nyata, orang yang salah membaca Alkitab lebih berbahaya daripada orang yang tidak baca Alkitab. Nah, itu yang disebut dalam istilah agama-agama, orang mabuk agama itu lebih berbahaya daripada orang yang tidak beragama, gitu katanya ya. Ya, karena sebenarnya memang tidak ada satu orang pun di dunia yang tidak beragama. Seorang ateis pun dia sedang beragama, beriman kepada sesuatu hal. Tetapi orang yang mabuk agama, nah ini kebablasan. Jadi orang yang salah membaca Alkitab lebih banyak yang kebablasan yang akhirnya jadi berbahaya. Nah, ini yang kita mau baca sama-sama untuk menyelidiki hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terdidik untuk membaca Alkitab dengan benar. Mari kita siapkan hati, kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih untuk rahmat anugerah-Mu yang telah mempertemukan kami pada malam ini. Hamba-Mu secara pribadi yang Kau hantarkan datang ke kota ini, bertemu dengan seluruh umat-Mu yang Kau kasihi, kami yang ada di tempat ini pada malam ini, dari berbagai latar belakang gereja yang berbeda-beda. Kami berkumpul bersama untuk merenungkan dan menggumulkan, menyelidiki kebenaran firman-Mu yang akan menyelidiki hidup kami, mengkoreksi kami, membentuk kami, memimpin hidup kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang Kristen sembarangan. Kami tidak mengaku beriman tapi menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi kami menjadi orang-orang yang boleh bertumbuh mencintai Tuhan, bertumbuh mengenal Tuhan, dan hidup seturut kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami di dalam pembelajaran pada malam hari ini dan juga untuk besok malam. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan, kami serahkan setiap kami, baik kami yang hari ini dan juga besok, sekiranya memungkinkan kami juga boleh membawa orang lain untuk belajar, untuk semakin banyak orang diperlengkapi untuk belajar firman Tuhan, sehingga rupa-rupa pengajaran sesat dari si iblis yang terus diusahakannya menyesatkan, tidak mencelakai kami, tidak menarik kami jauh dari Tuhan, tapi kami boleh berpegang teguh kepada kebenaran-Mu, dipimpin oleh firman-Mu. Mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, beranugerahlah kepada kami pada malam hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi lucu kali ya, supaya kita benar-benar mengerti maksud dari pembelajaran kita malam ini. Satu kali, katakanlah ada seorang anak sekolah, kurang lebih tingkat SMA, begitu, satu SMA unggulan di Banjarmasin. SMA berapa ya di sini yang paling unggulan? Ya, SMA 7 gitu ya. Oh ya, masih tetap sampai sekarang ternyata. Oke, satu kali setelah pulang sekolah, anak-anak ini pulang, ada anak-anak gadis yang pulang jalan kaki. Ada satu anak yang rumahnya sangat jauh, semua teman-temannya sudah selesai, dia masih jalan sendiri. Anak gadis, cantik. Oke. Tiba-tiba ada orang satu naik motor, singgah, berhenti di samping anak ini sedang jalan. Berhenti begitu ya. Lalu ini kayaknya bukan orang Banjar, dialeknya beda, bukan kayak modelnya, kan ketahuan bahasanya gitu ya. Lalu menyapa adik ini. Selamat siang dek. Oh ya, karena mungkin orang asing ini siapa, mungkin tanya alamat. Selamat siang kak. Oke. Bolehkah saya bertanya? Oh iya boleh. Bolehkah saya menyatakan suatu hal yang jujur kepada adik? Oh iya boleh. Yang bohong yang tidak boleh gitu. Nah tiba-tiba pria ini bilang, I love you. Ini anak wanita bingung mau bilang apa, ini orang siapa begitu ya. Belum dia tahu mau jawab apa, si anak muda yang naik motor ini bilang, maukah engkau menikah denganku? Gitu ya. Menurut Bapak Ibu, anak gadis ini harus berespon apa? Langsung dengan sukacita, oh thank you, sudah lama aku nantikan pangeranku, gitu ya. Atau hari itu dia teriak bilang, tolong orang gila, gitu ya. Terima atau tolak? Kita sebagai orang tua tidak mungkin anak gadis kita kalau langsung terima kayak gitu ya, kita hajar pasti ya. Kenapa tolak? Ndak kenal bilang cinta, dan ndak mau kenal langsung bilang mau menikah denganku. Ini bukan cinta, tapi gila kan ya? Oke, apa maksud dari ilustrasi ini? Simple, sederhana, tetapi terlalu dalam. Berapa banyak orang mengaku Kristen, cinta Tuhan, nyanyi, ku cinta kau Yesus, lebih dari segalanya. Seriously, kau cinta aku lebih dari segalanya? Yes, Jesus. I love you, Jesus. More than everything. I love you, Jesus. Tuhan tanya, sudahkah kau baca surat cintaku ini sampai habis? Oh, belum Tuhan.
Sudahkah kau kerjakan kehendakku dengan sungguh? Oh ya, sedikit-sedikit lah Tuhan. Sekarang jawab, itu iman atau gila? Curang ya, enggak mau jawab kan? Karena sudah tahu pertanyaan selanjutnya. Itulah, siapa itu? Ini realitas gereja saat ini. Berapa banyak orang yang suka datang ke gereja? Berapa banyak orang yang suka dengan praise and worship? Berapa banyak orang yang suka nangis-nangis di gereja dan segala macam? Itu baik? Baik. Tapi apakah itu benar? Tanpa pengenalan. Beranikah kita mengatakan kita cinta? No. Berapa banyak orang mengaku cinta tidak kenal? Itu omong kosong. Ilustrasi kedua. Satu kali seorang suami, seorang laki-laki yang sangat kaya menikahi seorang wanita. Lalu dia bilang, aku kasih uang bulanan samamu 500 juta per bulan. Harus habis. Kalau habis bilang, saya kirim lagi. Ini umpama gila aja ya. Kalau nggak habis saya marah loh. Saya marah loh, harus habis ya. Mau beli apa terserah, mau beli mobil, beli tas Hermes atau apapun silakan. Habisin, pokoknya habisin. Aku menjadi suami yang sungguh-sungguh mencintaimu. Oke, sudah. Dari pagi kerja sampai sore pulang, lalu dia maunya sampai di rumah dia tinggal nonton, istrinya bikin kopi, gorengan, makan malam. Oke, tiap hari kayak gitu. Istri masih cinta, lalu sudah mulai punya anak, istri datang. Pak, ini ada jangan cerita masalah sama saya. You urus semuanya, kurang uang ini, enggak usah bicara. Oke, kopi saya mana? Besok datang lagi. Pak, bolehkah kita bicara? Jangan ganggu saya. Pokoknya 500 juta per bulan. Itu cinta, itu surga, atau itu neraka? Uangnya sih surga ya gitu ya. No, itulah neraka. Somehow kita yang susah pasti berpikir, wah enak juga tuh kalau 500 juta. Nggak ada kebahagiaan karena materi yang limpah tapi tidak didasari oleh relasi. Sebuah kehidupan yang limpah dengan segala sesuatu tapi tidak ada relasi, itu neraka. Makanya ada nyanyi tempo dulu anak-anak muda nggak tahu, kasihan deh nggak tahu lagu kayak gini. Seperti burung dalam sangkar emas. Ya kan ya? Yang era tahun 70-an lahir tahu lagu ini ya. Siapa dulu penyanyinya ya? Saya lupa lagi. Walau burung dalam sangkar dalam emas. Apalah katanya, saya lupa lagi. Anyway, apa maksud saya memberikan ilustrasi ini? Berapa banyak orang bilang mencintai Tuhan. Tuhan, aku akan melayanimu, perpuluhan aku berikan, untuk hal apa aku kerjakan. Tapi Tuhan bilang, datanglah kepadaku renung. Tak usah, tenang aja, duduk aja situ santai-santai Tuhan. Pokoknya aku kerjakan semua. Hamba Tuhan butuh uang, aku kasih. Apa, gereja butuh apa, dekorasi aku kasih, semua aku kasih. Tapi urusan untuk lebih kenal, untuk relasi, aduh gak ada waktu Tuhan, gak ada waktu. Berapa banyak orang Kristen yang seperti ini? Ataupun, kalaupun datang sama Tuhan, ya saya datang kok sama Tuhan Pak, saya nggak se-ekstrim itu jadi orang Kristen. Tapi datang hanya untuk apa? Bawa masalah kita kan? Berapa hati kita benar-benar mau kenal dia? Ini kecelakaan besar. So, beranikah kita masih mengatakan kita beriman kepadanya, tapi hati kita tidak ingin mengenalnya? Saudara, berapa banyak kita menjadi Kristen-Kristen yang nol sebenarnya? Seperti beriman, tapi tidak memiliki pengenalan. Nah ini masalahnya. Nah sekarang kita masuk. Maka apa kunci mengenal Tuhan? Kenallah isi hatinya, yaitu firman. Nah sekarang kita melihat ya, ini menjadi intro kita untuk mempelajari, menyelidiki firman Tuhan di dalam 2 hari ini. Karena kita tidak bisa dan tidak mau beriman sembarangan. Kita tidak beriman asal-asalan, tapi kita merindukan untuk mengenal Tuhan. Mari kita membuka 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama kita membaca dari 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-17. 2 Timotius 3 dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Saya bacakan buat kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga, 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik melalui firman. Nah, satu lagi kita membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Mari kita membuka bersama-sama untuk kita membaca juga bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Yang sudah menemukan, kita sama-sama membaca, demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Harap malam ini kita bisa tuntas selesai sampai pasal 1 ayat 3 ini, kalau enggak kita lanjut besok. Oke. Prinsip pertama, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen pasti pernah mendengar dan pasti percaya yang namanya konsep sola scriptura. Pernah dengar kalimat ini ya? 500 tahun yang lalu Martin Luther meneriakkan teriakan ini, sola scriptura. Apa arti kata ini? Semua kita pasti menerima konsep ini dan tidak tolak bahwa sola scriptura berarti Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen kita menerima bahwa inilah yang disebut firman Tuhan. Setuju ya? Kalau nggak setuju kita harus mundur dulu nih untuk bahas ini. Oke, by default saya percaya kita semua percaya yang namanya konsep sola scriptura. Alkitab itu sola scriptura. Apa arti sola scriptura? Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Alkitab yang kita pegang ini kita percaya ini adalah sola scriptura. Sola scriptura bukan berarti ini solo scriptura. Apa pula bedanya? Nah, ini pelan-pelan belajar tapi nanti realitas kehidupannya kita mengerti. Kalau kata solo scriptura berarti kita hanya boleh lihat Alkitab, hal-hal lain di luar Alkitab kita tolak. Berarti ilmu pengetahuan kita tolak. Medis kita tolak karena hanya solo scriptura. Pokoknya Alkitab, yang lain saya tidak mau tahu dan tidak perlu tahu dan tidak boleh tahu. Bukan itu yang kita ajari kepada orang Kristen. Ada loh orang Kristen yang beriman seperti ini, iman solo scriptura. Pokoknya apapun yang dikatakan itu semua di luar Alkitab itu setan. Ilmu pengetahuan itu setan. Kedokteran itu setan, semua ditolak gitu ya. Tidak. Kita menerima sola scriptura berarti hanya Alkitab, firman Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Nah, maksudnya bagaimana? Sekarang saya tanya dulu. Oke. Apa artinya sola scriptura? Saya ajak Bapak Ibu berpikir semuanya ya. Apakah di luar Alkitab ada firman Tuhan? Boleh jawab? Ada nggak di luar Alkitab firman Tuhan? Wah, nanti kalau saya tanya apa lagi, Bapak Ibu jawab aja. Kami datang untuk mendengar bukan untuk ditanya-tanya gitu ya. Wah, celaka kita. Ya Mbok ya, saya jangan dikacangin. Jangan takut salah. Salah ndak masuk neraka. Namanya belajar. Apakah di luar Alkitab ada firman Tuhan? Ada lagi firman Tuhan di luar Alkitab? Hah? Mulai bingung. Kalau sola scriptura berarti hanya Alkitab, firman Tuhan. Nanti kita lihat buktinya di Alkitab ya. Di luar Alkitab tidak ada lagi firman Tuhan. Nanti kita lihat ke bawah. Tetapi yang kedua, kalau begitu, apa bedanya solo scriptura? Nah, muncul kalimat kedua. Di luar Alkitab ada kebenaran. Hah? Apa bedanya? Ulang ya. Yang pertama, dua statement. Statement pertama, di luar Alkitab masih ada firman Tuhan. Kita tolak. Kita pegang sola scriptura. Tapi yang kedua, di luar Alkitab
ada kebenaran. Ini kita tolak atau kita terima? Apakah ada kebenaran di luar Alkitab? Ayo, jangan takut. Ada atau tidak? Ada. 1 tambah 1 piro? 2, matematika kan? Alkitab tulis gak? Enggak. Berarti ada kebenaran di luar Alkitab? Ada. Sains itu kebenaran, ada di dalamnya. Di dalam ilmu kedokteran untuk mengerti anatomi tubuh manusia dan segala macam, ada kebenarannya. Nah, itulah yang namanya wahyu umum. Nah, jadi sedikit kita ke hal ini. Jadi ternyata di dalam dunia ini Allah itu memperkenalkan dirinya dengan 2 cara, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, ini dia caranya. Konsep wahyu, sebelum kita ke Alkitab, maka kita melihat terlebih dahulu yang namanya konsep wahyu. Ini bukan si Wahyu pacarnya si Ayu ya. Wahyu maksudnya Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Ini namanya wahyu. Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dengan cara apa Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Dengan cara wahyu umum dan wahyu khusus. Mula pertama, Allah hanya memberikan diri lewat wahyu umum. Maksudnya apa? Bahwa kepada manusia Tuhan memperkenalkan dirinya. Bukan dengan kata-kata tapi secara umum. Artinya, tidak harus jadi Kristen pun melalui wahyu umum orang tahu ada Tuhan. Lewat cara apa Tuhan memperkenalkan dirinya? Wahyu umum. Paling utama dalam wahyu umum adalah lewat ciptaan. Nah, ini menarik. Lewat ciptaan. Tapi kita ini hanya singkat ya, wahyu umum, nanti kapan-kapan belajar lagi. Di dalam Roma pasal 1 ayat 20 dikatakan, Allah itu tidak tampak. Lalu bagaimana kita kenal Tuhan kalau kita nggak bisa lihat dia? Orang ateis bilang, tunjukkan Tuhan, aku bisa lihat dia, baru aku percaya. Jadi berdasarkan lihat. Tetapi Roma pasal 1 ayat 20 mengatakan, Allah yang tidak tampak itu dapat tampak kuasanya dan kemuliaannya lewat ciptaannya. Jadi lewat ciptaan, semua manusia menyelidiki ke atas, ke alam semesta yang besar. Ke bawah yang paling kecil sampai kepada atom, inti atom, DNA, dan segala macam. Manusia bisa melihat struktur, keteraturan, keindahan, dan segala macam. Maka lewat wahyu umum, lewat ciptaan, manusia tidak bisa tidak harus mengakui dan mengagumi. Tidak mungkin seluruh alam semesta ini terjadi dari sebuah peristiwa random. Tidak mungkin terjadi dari sebuah ledakan kosmik. Tetapi pasti ada pembuatnya, penciptanya. Jadi lewat lihat alam semesta, manusia sebenarnya tahu ada Tuhan. Ya kan ya? Bahkan sebenarnya lewat ciptaan, manusia bisa kenal siapa penciptanya. Nah, ini menarik. Loh, kan tahu ada Tuhan. Tapi semua agama juga percaya ada Tuhan. Tuhan yang mana yang mencipta alam semesta? Lewat wahyu umum sebenarnya manusia bisa kenalin. Yaitu di dalam sains kita percaya ada konsep di dalam sains menggunakan kalimat ini. Seluruh alam semesta ada di dalam satu sistem. Ateis pun menerima sistem ini. Apa itu? Unity in diversity, diversity in unity. Kesatuan di dalam keragaman, keragaman di dalam kesatuan. Alam semesta ini ragam kan ya? Bintang-bintang, bulan, planet dan segala macamnya. Lalu gugusan Bima Sakti dan seterusnya, seluruhnya beragam. Tapi di dalam keragaman itu nggak pernah sistemnya hancur. Karena universal ini ada di dalam satu unity. Kesatuan ini tidak memaksa kita jadi seragam, tetap ada diversity, keberbedaan. Prinsip ini sebenarnya dari mana? Dari penciptanya. Siapa pencipta alam semesta yang punya sifat unity in diversity, diversity in unity? Dia ragam tapi satu, dia satu tapi ragam. Yang bisa jawab ini cuma satu,
Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi, tapi satu kesatuan. Satu kesatuan, tapi 3 pribadi. Maka dari karakter Allah Tritunggal, dia menciptakan semua untuk menunjukkan kemuliaannya. Dari ciptaan dapat tampak siapa penciptanya. Maka melalui seluruh rumusan alam semesta Unity Diversity menggambarkan siapa penciptanya. Siapa pencipta yang bisa Unity in Diversity, Diversity in Unity? Hanya Allah Tritunggal. Yang kedua, lewat wahyu umum, yang kedua yaitu apa? Tuhan menciptakan manusia dengan hati nurani. Sebagai manusia, manusia itu dicipta satu-satunya yang memiliki namanya sensus divinitatif, natur kekekalan. Jadi manusia tahu, walaupun ada akhir dari nafas hidup, tapi dia tahu ada hidup di luar kehidupan. Nah, ini yang namanya misteri kehidupan. Sebenarnya itu dari hati nurani. Manusia itu punya sensus divinitatif, natur kekekalan. Karena manusia tahu manusia dicipta oleh Allah yang kekal. Jadi seorang ateis sekalipun yang tetap menolak Tuhan, sebenarnya jauh di dalam hatinya yang paling dalam, dia tahu ada Tuhan. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa yang membuat hati manusia itu rusak, manusia gambar rupa Allah telah rusak, sehingga manusia terputus hubungan dari Tuhan, manusia tidak bisa kenal Tuhan, manusia terputus relasi dengan Tuhan, maka ciptaan yang telah rusak, manusia tidak bisa lagi mengenal Tuhan darinya. Malahan manusia merasa dia jadi Tuhan yang mengelola alam semesta untuk kepentingannya. Hati nurani manusia telah kacau dalam dosa, sehingga manusia terus menolak keberadaan Tuhan. Itu sebab karena sudah jatuh dalam dosa, manusia terputus hubungan dari Tuhan. Bagaimana manusia bisa kenal Tuhan dengan benar? Maka muncullah yang namanya wahyu khusus, yaitu Allah memperkenalkan dirinya secara pribadi langsung. Apa? Yang pertama lewat firman. Nah, ini yang kita mau pelajari. Yang tentunya nanti tidak cukup hanya ini. Kenapa tidak cukup hanya ini? Karena faktanya si iblis pun mengaku lewat agama mengklaim ada firman Tuhan, ya kan ya? Kita ngaku ini Alkitab firman Tuhan. Nanti agama lain mengaku kitab sucinya firman Tuhan. Agama lain ngaku Alkitab sucinya firman Tuhan. Loh, kalau kayak gitu mana firman yang benar? Oke, itu nanti satu kajian yang mau kita bahas malam ini. Tetapi yang kedua ternyata cukup lewat firman, Allah memperkenalkan dirinya juga secara langsung. Nah, ini keunikan iman Kristen yang kita boleh pelajari. Dia tidak hanya memberi firman, tapi sang firman itu datang sendiri. Makanya kita melihat di satu pihak firman itu sebagai word of God, kata-katanya Allah, menyatakan isi hati Allah. Tapi Alkitab juga mengatakan firman itu bukan sekedar kata-kata, tapi firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi firman itu juga adalah Allah. Loh, jadi Allahnya ada berapa? Tadi firman satu, dia bersama-sama dengan Allah. Ada Allah yang satu nih. Ternyata si firman ini juga adalah Allah juga. Berarti ada dua Allah nih. Loh, gimana sih maksudnya? Nah, ini motif dari Tritunggal kan ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah Bapa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berfirmanlah Allah. Jadi dari awal Allah mencipta dengan firman. Kejadian 1. Tetapi Yohanes bilang firman yang mencipta itu berfirmanlah Allah. Bukan sekedar kata-kata Allah. Tapi firman itu adalah Allah. Siapa firman yang adalah Allah itu? Ayat 14 Yohanes bilang firman itu datang menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka di sini kita boleh mengerti bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya lewat wahyu khusus yaitu firman dan lewat inkarnasi. Kristus datang jadi manusia untuk menyatakan dia Allah. Ya, tentu untuk menyatakan keselamatan dan segala macam. Tapi dengan cara ini dia menyatakan Allah. Dan yang ketiga, bagaimana Allah wahyu? Tentu tetap lewat firman,
dikonfirmasi oleh inkarnasi, dan pertanyaannya, kan Tuhan memberi firman. Bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa, mati dalam dosa bisa ngerti firman? Apakah kita punya potensi untuk mengenal Allah dari pikiran kita yang sudah rusak dalam dosa? Tidak bisa, sudah mati kok. Jadi bagaimana orang yang mati dalam dosa ini bisa mengerti firman Tuhan? Bapak Ibu sekalian, semua orang di dunia bisa pegang Alkitab. Tapi Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, ini bukan milik orang paling pinter di dunia baru bisa ngerti. Orang bodoh pun, orang lemah pun bisa ngerti. Jadi orang bisa ngerti ini karena dia pinter atau karena ada sesuatu yang dari luar yang membuat dia bisa mengerti. Harus ada sesuatu yang dari luar yang membuat dia mengerti. Karena pikiran kita sudah mati dalam dosa, kita sudah rusak dalam dosa, maka ada yang dari luar yang memberikan kita pengertian. Siapa itu? Roh Kudus menyatakan, menerangi hati kita, mengerti firman. Nah, ini yang namanya wahyu khusus. Makanya dalam hal ini kita mengerti konsep sola scriptura, yaitu hanya Alkitab, firman Allah. Tapi kalaupun Alkitab satu-satunya firman Tuhan, kita tidak berarti menjadi menolak hal yang lain. Karena kita percaya ada wahyu umum yang dimana di situ ada kebenaran. Di dalam ilmu pengetahuan ada kebenaran. Di dalam kedokteran ada kebenaran. Di dalam hal-hal lain ada kebenaran. Ada. Tapi hanya di dalam Alkitab ada firman. Paham sampai di sini ya? Oke. Kalau begitu, di dalam kita percaya Alkitab firman Tuhan, di dalam tradisi gereja, ada kan yang namanya tradisi gereja, misalnya memegang simbolik-simbolik tertentu dan segala macam. Selama simbolik-simbolik itu merefleksikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita tetap boleh pakai enggak simbolik-simbolik itu? Ya? Boleh selama dia mengekspresikan firman. Tapi kalau seluruh tradisi gereja yang melawan firman, justru harus dikembalikan kepada firman. Jadi kita bukan anti tradisi ya. Pokoknya kita semua manusia baru. Buang semua, buang. Yang penting nanti saya dengan Roh Kudus secara pribadi. Nanti dulu, bukankah Roh Kudus sudah memimpin gereja sepanjang sejarah? Masa tiba-tiba Roh Kudus bilang, oke, gereja dalam sejarah sudah usang. Aku bikin jenis yang baru yang total berbeda dari yang lama. Ini bukan Roh Kudus, ini Roh Kudis. Masakan Roh Kudus tidak ada konsistensi di dalamnya, tiba-tiba berubah setiap zaman, tidak ada alur yang benar. Tidak bisa. Maka di dalam gereja kita memegang Alkitab firman Tuhan, tetapi juga di dalam gereja kita tetap memiliki ruang untuk yang namanya tradisi. Di dalam tradisi gereja ada yang harus diikutin, ada yang tidak harus diikutin. Tapi selama tradisi itu baik, ya mari kita belajar dan benang merahnya, jalannya, relnya dari situ. Tidak tiba-tiba berubah total. Sesuatu hal yang berubah total, berarti kita membuang benang merah dinamika pimpinan Roh Kudus dalam sejarah. Pokoknya ini baru, total baru. Berarti Roh Kudusnya berubah. Kalau Roh Kudus berubah, ini kebenaran atau ini kekacauan? Kacau, sebab dia Allah. Allah tak berubah. Walaupun di dalam perjalanannya caranya bisa berubah, tapi tidak mungkin prinsipnya berubah. Paham ya Bapak Ibu ya? Misalnya, contoh. Ini sensitif. Alkitab mengatakan, segala sesuatu yang namanya ibadah harus berjalan dengan sopan dan teratur. Sebab Allah itu adalah kudus, maka dia menghargai manusia sebagai pribadi yang dicipta sebagai gambar rupa Allah, yang dicipta di dalam keteraturan, yang ditebus oleh Kristus di dalam kekudusan. Maka, simpel saja, kalau begitu, jika ada ibadah yang tatanan liturginya kacau, nggak keteraturan, semua hiruk pikuk sepertinya Roh Kudus memimpin tapi liar, masih berani bilang itu seturut firman? No. Nah ini problemnya. Saya tidak sedang mengkritik gereja tertentu, tetapi poinnya adalah mari kita benar-benar kembali ke Alkitab. Jika sesuatu itu jelas tidak seturut dengan firman, masih tetap mengklaim di situ Roh Kudus bekerja,
Monggo, silahkan tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Paham maksudnya ya? Wah, memang ini sangat sensitif. Loh Pak, maksud Bapak, saya tahulah Bapak sedang menghina orang-orang gereja yang berbahasa roh kan? Nanti dulu, saya tidak anti bahasa roh. Saya percaya ada bahasa roh, karena Alkitab bilang ada bahasa roh. Contoh ya, tetapi bahasa roh yang bagaimana? Apa standar bahasa roh menurut Alkitab? Nah sekali lagi, itu yang disebut dengan sola scriptura. Kembali ke prinsipnya, lihat di dalam Alkitab dan belajar di dalam sejarah gereja. Ada kok catatannya, belajar. Jadi jangan tiba-tiba langsung boom dipenuhi, tapi tidak menyelidiki berdasarkan terang firman Tuhan. Ini sangat bahaya. Kalau Bapak Ibu mau lihat prinsip, misalnya ini lompat aja tadi ya, bukan di dalam bahan, tapi oke lah, Alkitab menjelaskan ini tentang bahasa roh misalnya. 1 Korintus 14 mengatakan dari ayat 26 sampai 40. Mengatakan apa? Kalau ada ibadah berbahasa roh, tidak boleh ada yang melarang. Prinsip Alkitab. Tetapi ada syaratnya, kata Paulus. Syaratnya apa? Hanya boleh 2 atau 3 orang. Syarat pertama. Syarat kedua, hanya boleh berganti-gantian. Jadi nggak boleh semua sekaligus. Nggak boleh. Paulus loh yang bilang. Firman Tuhan loh yang bilang. Yang ketiga, syaratnya apa? Harus ada yang menerjemahkan. Syarat keempat, ketika tiga aturan ini tidak dijalankan, diem, kata Paulus. Nah lalu semua orang boleh mengklaim sendiri karunianya, tapi berlawanan dengan Alkitab yang sebagai fondasinya. Lah ini sudah tolak sola scriptura dong. Nangka maksudnya ya, itu contoh kecil saja. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Tapi inilah yang disebut dengan sola scriptura. Kita benar-benar melihat ini bukan sekedar semboyan, tapi inilah komitmen kita yang menerima bahwa firman Allah. Berarti, nah sekarang kita masuk lebih dalam. Apa artinya? Pertama, yang kita koreksi dulu yang bukan. Berarti, Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu firman Tuhan, berarti Alkitab itu tidak kita baca sebagai buku moral. Nah ini hati-hati. Nah ini penyimpangan di dalam teologi liberal. Teologi liberal itu sudah mengunci gereja-gereja tradisional terlalu banyak. Apa yang dikatakan teologi liberal? Jangan lihat Alkitab ini sebagai wahyu Allah. Ini sebagai buku nasihat. Ini sebagai buku moral. Makanya apapun khotbah dari mimbar, ujung-ujungnya cuma nasihat. Sebagaimana Alkitab bilang, kita harus baik-baik ya, baik-baik. Jangan mencuri ya, jangan mencuri. Hanya jadi catatan moral, hanya seperti buku Taurat untuk melakukan tidak boleh ini, boleh itu, tidak boleh ini, boleh itu. Artinya Alkitab hanya dipandang sebagai pedoman hidup, seperangkat aturan, larangan, atau istilahnya SOP. Standar operasional prosedur. Udah, baca Alkitab itu cuman kayak gitu. Makanya orang bilang, aduh enggak usahlah teologi ini, teologi itu, arti bahasa aslinya. Udah, pokoknya kasih tahu aja kami harus ngapain. Nah ini kan ya, banyak orang Kristen modelnya kayak gitu. Disuruh baca, disuruh selidiki, menurut bahasa aslinya, ngantuk dia. Aduh, maka pesan moral. Ah udah, dari tadi kayak bilang kayak gini. Nah itu, orang sudah salah baca Alkitab. Hanya lihat Alkitab jadi buku moral. Saudara, kalau mau cari buku moral, langsung saja pindah jadi Konghucu. Karena Konfusius telah membuat standar moral tertinggi di dunia. Itu orang sangat bijaksana dan saya sangat suka. Tetapi persoalannya, bukan buku itu tidak bagus. Buku itu saya dorong untuk baca karena mengajarkan tentang moralitas sangat baik. Persoalannya, apakah dengan moralitas baik kamu memperoleh keselamatan? Tidak. Jadi di dalam anugerah umum Tuhan, seorang Konfusius yang bergumul dengan realitas hidup, bergumul dengan kebaikan, dia bicara tentang standar moral. Bagus. Misalnya Konghucu bahkan sangat ekstrim. Tidak boleh orang di bawah umur 72 tahun jadi pemimpin. Karena biar dia dulu makan asam garam. Nah sekarang semangat Konghucu mulai sedikit saja dihidupi oleh Xi Jinping. Sekarang aturan dari China sudah dikeluarkan. Nggak boleh orang sembarangan jadi influencer. You harus sekolah dan punya sertifikat tertentu untuk bicara tertentu. Sekarang semua media sosial, semua orang boleh bicara. Wah cilaka. Asal ngomong saja.
Menurut saya setelah baca-baca artikel, jadi kalau anak sakit itu pakai minyak yang living saja, ditempel saja, ndak usah makan obat, langsung sembuh. Yang ngomong ini siapa? Studi kesehatan pun tidak, apapun tidak, tapi influencer penting. Oke, ndak usah makan obat, cukup minyak yang living, dioles ke dadanya langsung sembuh sakitnya. Besok pagi mati. Nah ini, orang-orang yang tidak punya dasar boleh ngomong. Nah kalau mau bicara tentang etika moral, Konghucu bilang, nggak boleh sembarangan. Tetapi sekali lagi, Alkitab bukan tidak ada moralitasnya. Amsal bicara moralitas juga. Tetapi bukan itu tujuannya. Nangka maksudnya ya? Jadi Alkitab tidak bisa dibaca sebagai SOP, manual book. Enggak. Alkitab juga, nah ini, kesalahan yang paling sering terjadi dalam orang Kristen. Alkitab, walaupun itu sola scriptura, tapi pembacaan Alkitab tidak boleh dibaca sebagai buku primbon. Tahu buku primbon ya? Buku keberuntungan, kayak nomor togel. Lihat kecelakaan, lihat plat nomornya. Oke, baca buku primbon. Ini apa? Oh, mimpi monyet. Lihat buku primbonnya apa? Oh, monyet itu nomor sekian gitu ya. Wah, pasang nomor togel gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi togel ya. Nah, maksudnya apa? Oh, masih ada ya? Oh, saya nggak tahu, maafkan. Banyak orang baca Alkitab dengan cara seperti ini loh. Mana baca Alkitab kayak gini? Oh, banyak saudara. Kapan kita baca Alkitab? Kalau punya masalah kan ya? Tuhan, aku lagi patah hati. Tolong aku Tuhan, beri aku firman-Mu. Jebret. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Oh, thank you God, thank you so much. Oke, dapat firman. Setelah itu, masukkan lagi ke rak buku. Lupa Alkitabnya. 2 minggu kemudian punya masalah lagi. Misalnya mahasiswa sudah hampir DO dan segala macam. Wah, karena kesalahan. Tuhan, tolong aku Tuhan, beri lagi aku firman-Mu. Ambil lagi, jebret. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Wah, ini jawabannya, thank you Tuhan. Tiap kali baca Alkitab bukan mau cari tahu apa yang Tuhan mau, hanya mau minta Tuhan kasih apa yang ku mau. Ini namanya buku primbon. Saudara, saya keliling ke seluruh daerah. Yang paling, tidak larang sih, tapi yang paling saya sedihkan adalah setiap selesai acara, Pak, saya sangat terberkati, boleh minta nomor telepon Bapak? Ya nggak mungkin nggak saya kasih, boleh. Tapi nanti kalau ada hubungi WA, saya lambat balas minta maaf ya. Dan kalau WA tolong kasih tahu dari mana dan segala macam. Oke Pak, thank you. Setiap kali sampai di Jakarta ada saja yang WA. Saya tidak masalah. Saya sangat bersyukur orang berespon dan bisa doakan. Persoalannya adalah, Pak, tolong doakan saya. Oh, oke. Ya, doakan apa? Ya, saya punya pergumulan, saya tidak bisa cerita sama Bapak. Intinya saya punya pergumulan dengan keluarga saya. Oke. Terus, tolong Pak, kasih saya 1 ayat firman Tuhan yang menguatkan. Lah ini, beri saya 1 ayat emas. Maksudmu ayat Alkitab itu tiba-tiba dring, lalu kamu punya power untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Nggak bisa kayak gitu. Jangan minta 1 ayat emas yang tiba-tiba untuk menguatkanmu. Bukan berarti nggak boleh baca atau hafal ayat Alkitab. Sangat baik. Saya komit pokoknya terus baca dan hafal ayat Alkitab. Tapi jangan pikir itu selalu jadi ayat emas yang tiba-tiba nanti. Ya kita tadi buka ayat Alkitab, Tuhan kasih. Bukan ayat Alkitab Tuhan kasih, tapi tidak pernah mau ngerti isi hati Tuhan. Yang saya mau cuman Tuhan ngerti isi hati saya, lalu Tuhan jawab saya dengan kasih 1 ayat Alkitab. Tuhan juga bisa iseng, tiap kali lu datang cuman minta masalahmu dijawab. Sekali ini Tuhan iseng. Tuhan tolong aku Tuhan, waktu patah hati bulu yang terkulai. Waktu mau DO datanglah kepadaku letih lesu. Aku masih ingat kok Tuhan, aku masih ingat. Kali ini masalah lebih berat Tuhan, aku bisa ditangkap polisi di penjara. Tuhan tolong aku firman-Mu Tuhan. Jebret. Lalu Yudas bunuh diri. Salah. Jebret. Lalu Saul bunuh diri. Aduh, salah. Jebret. Lalu Simpson hancurkan batu bunuh diri. Wah, 3 kali konfirmasi Alkitab bunuh diri. Oke Tuhan. Wah ini celaka toh. Mau baca Alkitab berdasarkan yang kita mau. Sekarang saya tanya, apakah setan bisa pimpin orang baca Alkitab? Bisa. Numpang tanya, kejatuhan manusia pertama kali dalam dosa, iblis pakai cara apa? Firman. Bukankah Allah berkata, tapi ditwist firmannya. Nah makanya hati-hati, jangan berpikir, oh pokoknya aku baca Alkitab. Bacanya pakai cara apa? Lihat ya, jadi orang yang tidak baca Alkitab sudah pasti salah. Tapi orang yang baca Alkitab dengan cara yang salah, lebih bermasalah. Lanjut. Jadi Alkitab itu apa? Apa arti sola scriptura? Pertama, berarti hanya Alkitab itulah firman Allah.
Tadi sudah kita bilang, di luar Alkitab tidak ada firman. Perjanjian lama Tuhan memakai para nabi menyatakan isi hatinya. Perjanjian baru Tuhan menyatakan isi hatinya lewat para rasul. Apakah ada penambahan firman di luar Alkitab? Mari baca kitab Wahyu. Nah, ini kuncinya. Kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat yang ke-18. Seluruh Alkitab ditulis selesai. Tutup dengan peringatan ini. Kalimat penutup Alkitab itu apa ya? Baik-baiklah kalian ya, sudah kukasih firman, Tuhan berkati kamu, Tuhan. No. Justru seluruh Alkitab ditutup dengan peringatan. Wahyu 22 ayat yang ke-18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Boleh tambahi? Boleh kurangi? Warning. Jadi jangan tambah-tambahi firman. Tidak ada yang berhak menambahkan seiota pun di dalam kitab suci ini. Sudah final. Inilah isi hati Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Hanya ini firman Tuhan. Loh, ini Alkitab yang bilang kok. Di dalam bagian yang lain. Misalnya Galatia 1 ayat 8. Entah dia malaikat, entah siapapun dia, barang siapa yang mengabarkan Injil, beritakan. Berarti yang di luar dari hal ini, apa? Terkutuklah dia. Wow, mengerikan sekali warningnya Paulus. Artinya tidak ada firman di luar Alkitab. Bahkan sebenarnya, nah ini yang menjadi paling masalah, Yesus sendiri, kita lihat Matius pasal 24. Ini warning yang paling serius, tapi ini yang paling keren, orang paling suka ini. Padahal Yesus sudah kasih peringatan, jangan. Matius pasal 24. Orang paling suka ini, padahal Tuhan sudah paling larang ini. Matius 24, mari kita lihat dari ayat yang ke-23. Saya bacakan buat kita semua. Matius 24 dari ayat yang ke-23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilih. Kalau mau cari kehendak Allah, jangan cari tanda kata Tuhan. Tapi cari apa? Firman. Saudara, mana paling enak? Dengar penggalian, penyelidikan Alkitab, ngerti konteksnya, atau dengar ya, pesan penting. Tadi malam sebelum PA ini, Roh Kudus bikin saya terbaring, lalu jiwa saya keluar dari tubuh saya diangkat ke sorga. Saya tadi malam minum kopi sama Tuhan Yesus. Bincang-bincang panjang untuk jemaat di Banjarmasin. Maka dengar pesan ini. Mana paling keren? Yang kedua ini atau yang pertama? Yang kedua. Persoalannya, Yesus sudah bilang sebenarnya, aku bersaksi, maka kesaksianku itu valid. Kenapa? Pertama, aku tidak hanya saksi dari diriku sendiri. Bapa bersaksi tentang aku, dan seluruh perjanjian lama bersaksi tentang aku. Artinya, Yesus bilang, kesaksian tunggal itu boleh enggak? Di pengadilan pun kesaksian tunggal tidak sah. Kalau saya bilang tadi malam, roh saya, jiwa saya terangkat ke sorga minum sama Tuhan Yesus. Siapa saksinya? Siapa yang mengkonfirmasi itu benar atau tidak? Dari mana kita tahu itu benar? Kan pendeta, Pak. Lah kalau pendeta yang ini ngomong enggak percaya, pendeta yang itu ngomong enggak percaya. Karena Bapak enggak punya kasih, hina-hina pendeta lain. Nah ini kan ya. Kalau dia enggak tegur-tegur yang lain, dia penuh kasih. Kasih tanpa kebenaran, itu kepalsuan. Yesus sudah kasih peringatan. Maka saudara sekali lagi,
Sentimen-sentimen seperti ini bukan sebagai sebuah kebencian, tapi sebagai hancur hati karena Yesus sudah kasih peringatan. Terlalu banyak penyesatan dengan fenomena-fenomena dan tanda-tanda. Makanya Tuhan berkata kepadaku, wahyu baru sudah ndak ada. Tuhan udah bilang jangan, tapi enak. Nah ya monggo kalau mau ke situ terus, urusan sama Tuhan pribadi lepas pribadi. Tetapi jangan, kata Tuhan. Oke, lanjut. Jadi di luar Alkitab tidak ada firman Allah. Maka konsekuensinya Alkitab itu, kalau kita bilang oke, Pak, saya percaya Alkitab firman Tuhan. Tetapi faktanya, konsekuensi kedua, kalau saya percaya sola scriptura, berarti saya percaya Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam hidup. Tanya sama kita, benarkah ini otoritas tertinggi dalam hidup kita? Apakah seluruh keputusan-keputusan hidup kita didasari oleh firman? Atau berapa banyak kehidupan kita yang kita ambil keputusan, kita tidak pernah mau tahu apa isi hati Tuhan, apa firman Tuhan. Nah ini, berapa banyak kecelakaan iman kita menjadi iman-iman yang serampangan dan sembarangan. Karena tidak benar-benar jadikan Alkitab otoritas hidup kita. Apa arti sola scriptura? Artinya Tuhan mau katakan, bagaimana cara kita mengenal Allah dengan benar harus melalui Alkitab. Mau kenal Tuhanmu, kenalilah Tuhanmu, karena itulah kunci hidupmu. John Calvin, Bapak Reformator, mengatakan, apa rahasia hidup? Yaitu mengenal Allah dengan benar. Kenapa? Saya kasih ilustrasi ya. Bapak Ibu, coba lihat ini apa? Spidol. Pertanyaan kedua, spidol ini untuk apa? Cepat sekali ya. Semua langsung serentak bilang ini untuk menulis. Memangnya siapa yang menetapkan tujuan benda ini yang namanya spidol ini untuk menulis? Kenapa tadi nggak ada yang bilang, oh, ini untuk gali sungai di samping veteran? Ini untuk tanam ubi? Enggak, semua langsung sepakat bilang ini untuk menulis. Siapa yang menetapkan tujuan benda ini? Desainernya kan ya? Di tangan pengguna, ya ini bisa jadi alat yang rusak. John Wick film itu bunuh orang pakai pensil gitu kan ya. Tapi tujuan benda ini ada, keberadaannya menjadi ada karena sudah ada desainernya. Sebelum benda ini ada, benda ini sudah ada di mana? Di pikiran desainernya kan ya? Maka dia desainlah sebuah benda untuk bisa jadi alat tulis. Maka dijadikanlah ini spidol. Maka bagaimana bikinnya? Kita sih gampang, beli aja, paling berapa ini? 15.000. Tapi membikinnya bagaimana tintanya di dalam busanya itu didesain secara kimiawi dan didesain secara fisika. Kalau dia terlalu kental, tidak bisa turun dia. Kalau dia terlalu cair, bukannya tulis, tumpah. Maka didesain sedemikian rupa, hanya demi satu tujuan, untuk menulis. Ketiga, bisakah pen ini, spidol ini, berkata pada dirinya sendiri? Umpama dia bisa ngomong, mulai sekarang aku tidak mau lagi jadi alat tulis. Mau jadi apa kamu? Mulai sekarang aku mau jadi alat bunuh orang. Kutusuk mata satu-satu. Bisa? Tidak. Keberadaannya menjadi ada karena ada desainernya, dan dia sudah ada karena ada tujuan dari si penciptanya. Ya kan ya? Yang keempat terakhir. Apabila spidol ini sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya, sudah tidak bisa tulis dia, sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki, lebih baik diapain? Dibuang. Apa maksud ilustrasi ini? Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya simpel. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Berapa banyak orang tidak pernah pikirin ini? Sampai sudah mau mati tidak tahu. Ya pokoknya saya kerjalah baik-baik dan segala macam. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan yang lebih penting sebenarnya. Apa tujuan yang Tuhan sudah desain bagi hidupmu? Keberadaan kita menjadi ada karena ada penciptanya. Berarti dari awal pencipta itu menciptakan kita karena ada tujuan. Maka untuk bisa kenal diri kita dengan benar, siapa kita, bagaimana hidup kita, apa tujuan hidup kita, maka kita harus baik-baik kenal siapa? Desainernya. Iya toh? Saudara pilih. Kalau hari ini ownernya perusahaan apalah ya, Ferrari, mobil balap itu, bilang, oke, ku kasih kau pilihan. Pilihan pertama, cuma 2 pilihan. Sekarang
Aku kasih kamu mobil Ferrari seri terbaru. Yang paling mahal, yang harganya 25 miliar. Oke, gitu ya. Atau yang kedua, sign with blood, tanda tangan dengan darah. Step. Milikku, milikmu. Semuanya. Gitu ya. Pilih mana? Satu atau dua? Pilih dua kan ya? Kalau pilih satu ya hancur, nggak bisa tunggu kapan lagi nggak dapat. Kalau milikku milikmu, kita bukan hanya dapat mobilnya, desainnya, kita bisa ke perusahaannya, lihat bagaimana cara membuat mobil Ferrarinya dan segala macam rahasianya semua. Karena kita bersama dengan dia. Sama. Berapa banyak orang hanya pilih berkat Tuhan, tapi tidak mau kenal Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar mengenal dia, kita tahu rahasianya, kita tahu desainnya, kita tahu apa tujuannya, maka kita akan penuh sukacita. Itu sebab Alkitab bilang, sola scriptura, cara satu-satunya mengenal Allah dengan benar, sehingga engkau memiliki hidup yang benar, yaitu dengan cara mengenal Allah lewat Alkitab. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari keselamatan? Atau apa itu keselamatan? Yuk, kuis. Nah, kali ini yang bisa jawab dapat sepeda. Udah ganti presidennya ya. Ayo, apa tujuan utama dari keselamatan? Mati masuk surga? Hanya urusan tempat? No. Apa tujuan dari keselamatan? 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa arti kita menjadi baru? Ayat 18. Sebab Allah di dalam Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. 2 Korintus 5, 17-18. Jadi tujuan terbesar dari keselamatan, yaitu kita menikmati Allah. Kita berdamai dengan Allah. Pilih cepat ya. 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pilih air 1 galon atau pilih mata air? Mata air lah. Pilih berkat atau sumber berkat? Sumber berkat lah. Ketiga, cepat jawab ya. Pilih berkat Tuhan atau pilih Tuhan? Langsung gak jawab ya. Yang bilang pilih Tuhan, stop tipu-tipu. Kalau pilih Tuhan, kita tidak akan mungkin kompromikan diri dengan dosa. Faktanya, hanya demi berkat yang kita lihat penting, kita rela kompromikan diri dengan dosa, kita lari dari Tuhan demi berkat itu. Ini kebodohan kita. Tapi dari awal desainnya Tuhan, Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Menikmati dia. Makanya kita satu-satunya dicipta sebagai gambar rupa Allah, supaya berelasi dengan Allah. Dia tidak hanya kasih kita kenikmatan berkat, dia mau kita menikmati dia. Lalu manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan menyelamatkan manusia. Apa tujuan keselamatan? Mendamaikan manusia kembali kepada Allah. Menikmati Allah. Mengenal Allah. Nah, ini tujuan dari keselamatan. Maka hal yang paling utama dari undangan keselamatan itu apa? Untuk kita menikmati dia. Jadi hal paling indah dari keselamatan disediakan Tuhan adalah kita berdamai dengan dia, kita punya persekutuan dengan dia. Makanya Tuhan memberikan alat anugerah untuk kita bisa mengenal dia. Firman, doa, sakramen. 3 cara untuk terus menikmati Allah. Tapi ironisnya, apa hal yang paling kita tidak lakukan di paling kompromikan di dalam iman kita? Persekutuan dengan Tuhan kan? Terlalu gampang untuk kompromi, baca Alkitab ya bolehlah ditunda. Nggak berdoa ya bolehlah bolong-bolong. Tujuan utama keselamatan menikmati dia. Nah, kita bisa mengerti hari depan kita, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita kalau kita nggak kenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya lompat sedikit dalam hal ini. Seluruh hidup manusia, hidup kita hanya 3 fasa, 3 waktu. Dulu, sekarang, akan datang. Cuman 3 kan ruang hidup kita kan ya? Tidak ada ruang di luar ini kan? Hidup kita yang sudah lewat. Dulu, sekarang, dan akan datang. Saya tanya, saya pernah kasih ilustrasi ini di Natal tahun lalu. Dulu, masa lalu kita tahu nggak? Ya tahulah masa lalu saya tahulah. Iblis tahu nggak? Tahu. Tuhan tahu nggak? Tahulah.
Oke, kita geser dulu Tuhan, karena dia maha tahu. Masa lalu kita, mana yang lebih tahu? Kita atau iblis? Kita lebih tahu masa lalu kita ketimbang iblis. Yakin? Numpang tanya, 10 tahun yang lalu, hari yang sama, jam yang sama, lagi ngapain? Mana gua ingat gitu kan ya? Lupa kan ya? Iblis tahu nggak? Dia punya rekam jejak. Itu sebab Alkitab mengatakan si iblis selalu mendakwa kita dari masa lalu kita. Alah, udahlah, ndak usah sok suci dulu kayak gini. Lihat kan, selalu kayak gitu. Makanya orang yang selalu ledekin temannya kayak gitu, alah dulu lu kayak gini, jangan. Itu temannya sih, ndak usah terusin ya, udah tahu kan ya. Maka jangan pakai cara itu ya. Sekarang, bagian kedua aspek hidup kita. Sekarang. Nah, ini pertanyaan filosofis yang tidak bisa dijawab oleh Bapak Gereja Agustinus. Dia seorang filsuf pinter, tapi ditanya soal apa itu waktu, aku tidak tahu katanya. Sangat susah. Yaitu apa? Pertanyaannya, sekarang itu kapan? Sudah lewat 1 detik. Dulu itu. Kapan itu sekarang? Yuk. Nah, sudah lewat 1 detik. Dulu itu. Iya kan? Segala sesuatu yang sudah lewat 1 detik pun sudah lewat, berarti itu dulu. Jadi kapan sekarang? Susah ya? Alkitab kasih tahu, yang ada di dalam hatimu, yang belum pernah diungkapkan keluar, berarti satu hal yang masih terus di dalam sekarang. Jadi eksistensi waktu yang tersimpan. Jadi bukan karena periode waktu 1 detik sebelum atau 1 detik sesudah, tapi yang di dalam, yang masih tersimpan misteri, itu namanya sekarang. Tidak pernah keluar, tidak pernah diungkapkan, itu berarti masih sekarang. Pertanyaannya, kita tahu nggak isi hati kita? Ya? Ya isi hatiku tahulah. Nah ini misterinya, tahu ndak tahu. Loh kok tahu ndak tahu? Ya isi hati kita sendiri ya tahulah. Ndak tentu, tahu ndak tahu. Contoh kecil aja. Seorang pemudi lagi galau-galau, makan gak selera. Loh kenapa kamu? Tadi aku ketemu seorang cowok, terus aku gak tahu aku suka gak sih sama dia. Loh kan hatimu. Nah, tahu ndak tahu gitu kan ya? Masih galau dia. Jadi bener gak sih? Tahu ndak tahu? Ya kan? Tahu, endnya udah tahu, masih galau. Itu kita. Yang di dalam hati kita, tahu ndak tahu? Tuhan tahu ndak? Ya tahulah. Dia maha tahu. Iblis tahu ndak? Ayo, kuis. Iblis tahu nggak? Nah ini, kita sok tahu. Makanya baca Alkitab. Alkitab kasih tahu sebenarnya jawabannya. Iblis nggak tahu. Loh, dari mana Pak Harli tahu iblis nggak tahu? Sok tahu. Ya Alkitab yang kasih tahu. Ini supremasi tertinggi. Apa buktinya? Iblis nggak tahu. Salah satu cerita, salah satu saja. Nebukadnezar di Babilonia mimpi. Dia sendiri yang tahu, dia tidak mau kasih tahu sama yang lain. Lalu dia galau karena mimpi itu. Panggil semua ahli nujum, ahli pintar, semua yang sudah orang-orang pintar yang dijajahnya itu. Lalu dia bilang, aku punya mimpi, aku galau, aku nggak bisa tidur lagi gara-gara mimpi ini. Kasih tahu artinya. Lalu mereka semua bilang, kasih tahu ceritanya, nanti kami interpretasi. Nebukadnezar saja pintar, ndak mau ditipu dukun. Apa kata Nebukadnezar? Enak aja lu. Ku kasih tahu ceritanya, nanti kau karang-karang. Kalau kau memang tahu, kasih tahu apa mimpiku, isi hatiku, dan kasih tahu artinya. Apa kata mereka? Jangankan kami, para dewa pun tidak tahu yang di dalam hatimu. Jadi iblis tahu? Enggak bisa singkapkan. Lalu dia ngamuk, bunuh semua orang ini. Mendengar hal itu, apa yang dilakukan Daniel? Pergilah dia ke 3 temannya, Hananya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego. Marilah kita berdoa supaya Tuhan menyingkapkan isi hati Raja Nebukadnezar. Maka Tuhan memberi pengertian dari mimpi itu. Dia tahu mimpinya apa, dia kasih tahu artinya. Jadi iblis tahu isi hati kita? Enggak. Jadi iblis hanya tahu masa lalu. Tapi persoalannya, iblis bisa tebak enggak yang di dalam hati kita? Berapa persen kira-kira akurasi tebakan si iblis? Ayo. 50-50. Ironisnya, 90% lebih tebakan dia benar. Loh kalau gitu dia tahu, dia nggak tahu. Tapi dia punya rekam jejak. Alah, aku mau ujian, Tuhan ujian terakhir nih semester.
10 kali lu ujian, 11 kali lu nyontek. Gue udah tahu, kata si iblis. Pasti nyontek. Lo kok tahu? Ya karena memang habitmu tukang nyontek. Makanya iblis tahu gitu kan ya. Sama, mau kerjaan. Alah lu pasti tipu pajak. Alah lu pasti kayak gini. Lo kok tahu? Makanya pergi ke dukun. Kok tahu? Karena rekam jejak. Jadi itu namanya probabilitas. Jangankan si iblis, Tokopedia, Shopee sudah punya probabilitas belanjanya kita. Lagi bicara kayak gini, lihat handphonemu ya, hati-hati. Open voice Google nggak? Selama ini pokoknya install aja, kita nggak tahu. Google bisa rekam loh suara kita. Aduh, aku tuh pengen dispenser baru rusak gini. Tiba-tiba buka Instagram. Kok dispenser semua? Algoritma. Probabilitas. Makanya buka Tokopedia. Kok belanjaannya ada dispenser? Sugesti semuanya. Makanya itu semua sudah ada. Jadi jangankan iblis, matematika saja sudah tahu kok. Nah, itu yang namanya kebiasaan. Jadi, bagaimana iblis mendakwa kita, kok dia rasa tahu? Jadi bukan dia maha tahu, tapi karena masa lalu kita punya pattern. Tapi bagaimana itu bisa berubah supaya iblis tidak bisa tebak lagi? Kamu telah menjadi manusia baru. Maka waktu kita dilahir barukan, dipimpin Tuhan untuk ubah kebiasaan, ubah habit, maka cara berpikir beda, kebiasaan diubahkan, iblis bisa tebak lagi nggak? Susah. Makin kecil probabilitas tebakannya dia. Sama lah, 10 tahun misalnya, 2 tahun misalnya, saya Tokopedia belanja, atau Shopee belanja. Tiba-tiba 1 tahun saya tidak belanja lagi. Lalu, dia random aja lempar karena nggak tahu lagi dia apa. Karena kita nggak pernah beli lagi, nggak ada probabilitasnya. Sama itu orang-orang yang, maafkan ya kalimat ini terlalu kasar, tapi tidak ada kalimat yang lebih kasar. Kalau ada saya bilang, orang-orang goblok yang ikut judi online. Itu semua probabilitas matematika. Tapi bilang, oh aku kaya kok. Ya itu probabilitas. Itu hukum matematika, dikasih untung sekali, lalu berapa lagi? Anak-anak yang suka main di time zone, fun world, dan segala macam, yang ambil-ambil ini. Ngek, gitu kan ya. Itu sudah ada algoritmanya. 30 atau berapa kali, 50 kali akan gagal. Lalu setelah 50 kali dia akan setting sekali berhasil. Ya random aja siapa yang bisa dapat yang kali ke 50 itu. Oh aku pernah dapat kok. Ya itu judi. Polanya. Sama. Makanya iblis juga main di situ. Terakhir, hari depan. Hari depan kita tahu enggak? Enggak. Iblis tahu enggak? Enggak. Tuhan tahu enggak? Jadi dulu, sekarang, akan datang. Yang benar-benar tahu tiga-tiganya, Tuhan. Tapi kita memilih keputusan segala sesuatu kita tentukan. Bukan karena kita tahu, tapi karena ada titik-titik tahu, SOK di depannya. Apa itu? Sok tahu. Nah ini masalahnya. Itu sebab Alkitab bilang, kembalilah kepada firman. Tapi karena budaya instan, emangnya waktu aku baca Alkitab, aku langsung tahu jawabannya? Ya memang enggak. Ya kalau gitu ngapain ya sudah. Nah itu masalahnya. Kalau kita terus di dalam terang firman Tuhan, maka bijaksana firman itu menerangi hati kita, membentuk cara pikir kita, maka itu yang membuat kita mengerti hari depan. Tapi kalau malas ya enggak bisa. Paham ya? Yuk kita lanjut sedikit lagi. Maka prinsipnya utama adalah membaca Alkitab berarti bukan untuk mau tahu apa yang kita mau tahu, bukan untuk jadi bukan untuk menasehat-nasehat semata, tapi tujuan kita membaca Alkitab untuk mengenal Allah. Jadi hidup kita diterangi oleh firman karena mengerti isi hati Tuhan, mengenal Tuhan dan mengerti maksud Tuhan. Jadi ikan Alkitab pusat hidup, itulah artinya sola scriptura. Firman yang kekal. Dengan firman aku diubahkan. Dengan firman hidupku dipimpin. Maka cara hidupku, hidupku, panggilanku, tujuanku, seluruh arah hidupku hanya benar-benar jadi firm, jadi kuat, nggak geser kalau aku benar-benar kembali kepada firman. Itu sebab makanya lagu anak-anak yang sepertinya sederhana itu terlalu serius. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita lakukan. Nyanyi ya. Kalau bisa anak-anak itu ngomong. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi sendiri nggak kerjakan.
Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar sebuah ritual atau kewajiban, tapi justru itulah jalan kehidupan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi, ironisnya, justru itulah yang paling kita anggap remeh. Bahaya sekali. Lanjut. Maka, tujuan membaca Alkitab bukan sebagai buku-buku moral atau buku primbon, tetapi sebagai tujuan untuk kita mengenal Allah. Maka kita melihat bahwa Allah yang tak terbatas menggunakan cara terbatas untuk memperkenalkan dirinya yang tak terbatas kepada manusia yang terbatas. Itu caranya. Sekali lagi ya, saya tanya. Kalau gitu, Alkitab ini terbatas enggak? Susah ya? Bilang terbatas? Iya. Kenapa? Ini kan tulisan manusia. Huruf-huruf manusia yang terbatas. Tetapi Alkitab ini membicarakan tentang siapa? Allah yang tak terbatas. Loh, jadi bagaimana? Jadi Alkitab terbatas atau tidak terbatas? Inilah paradoksnya. Ikan, dia terbatas, and yet dia tidak terbatas. Kenapa? Karena ini yang memperkenalkan tentang Allah yang tak, tapi sekaligus ini adalah tulisan yang terbatas. Jadi apa itu Alkitab? Alkitab adalah Allah yang memperkenalkan dirinya yang tak terbatas dengan cara yang terbatas kepada manusia yang terbatas. Kalau Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang tak terbatas, manusia bisa ngerti nggak? Nggak bisa, karena pikiran kita terbatas. Justru dia pakai cara yang terbatas ini, tapi mampu menunjukkan ketidakterbatasannya. Artinya, baca ulang-ulang, jangan pikir sudah sekali baca sudah ngerti. Ini kelimpahan yang tak terbatas karena memperkenalkan siapa Allah yang benar. Ini tujuannya. Jadi, melihat Alkitab adalah melihat Allah bercerita. Melihat Alkitab tujuannya adalah untuk mengenal Allah. Jadi Alkitab itu bukan dongeng, bukan sekedar buku sejarah walaupun ada sejarah dalamnya, melainkan ini adalah penyataan isi hati Allah bagi manusia. Justru Allah menyatakan dirinya dengan cara yang sangat ordinary, dengan cara yang terbatas, dengan cara tulisan. Allah yang berinisiatif, Allah yang menyatakan diri dengan bahasa manusia melalui. Nah, ini menariknya. Allah memperkenalkan dirinya melalui cara yang bagaimana? Bukan pakai poin-poin. Dengar ya, 1, 2, 3. Gampang kan Tuhan kasih memperkenalkan dirinya dengan cara itu. Tapi Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada kita lewat kisah kehidupan. Maksudnya bagaimana? Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini yang membuat kita sering membaca Alkitab. Kan kita baca kisah-kisahnya hidup manusia. Kisahnya Adam, kisahnya Abraham, Ishak, Yakub, kisahnya anak-anaknya Yakub, lalu jadi bangsa Israel, lalu jadi bangsa-bangsa dan segala macam. Ini kan cerita tentang orang-orang. Iya, bukan berhenti di situ. Tetapi sebenarnya lewat kisah-kisah manusia itu, sebenarnya Tuhan sedang menyatakan kisahnya siapa? Kisah dirinya. Dia mau memperkenalkan dirinya lewat kisah kehidupan manusia. Kenapa tidak langsung poin aja, Pak? Bilang aja, pertama Allah itu berdaulat, kedua Allah pencipta alam semesta, ketiga Allah itu kudus. Kalau Alkitab dibikin kayak gitu kan lebih gampang kita kerjainnya. Nah ini, itu bukan perkenalan namanya. Datanglah orang, jatuh cinta, mau menikah. Oke, perkenalkan diri dong, masa kita nggak kenal? Oke, dengar ya. 1, nama saya Harley. Kedua, nama papa mama saya ini. Ketiga, saya lahir di sini. Keempat, saya studi ini. Kelima, saya ini. 6, ini. Ini orang mau menjalin relasi atau mau lamar kerja? Nah, maksudnya ya. Tapi relasi itu dikenal lewat cerita. Oh iya, dia kalau emosi begini. Oh, kalau begini. Akhirnya jadi bertumbuh dalam pengenalan, bukan bertumbuh dalam data. Maka Tuhan mau kita mengenal dia lewat kisah umat Allah. Sayangnya, karena kita tidak ngerti hal itu, seringkali kita hanya lihat, oh kisahnya Abraham, maka seperti Abraham taat kepada Tuhan, kita harus taat. Seperti Daud berani mengalahkan Goliat, maka kita harus kalahkan Goliat. Nggak pernah Alkitab punya tujuan kayak gitu. Karena Alkitab bukan buku moral,
Tetapi melalui kisah-kisah mereka itu, kita melihat kisahnya Allah. Seperti Daud mengalahkan Goliat. Itu bukan Daud jadi kita. Kita itu siapa? Seperti bangsa Israel yang sedang ketakutan, tidak ada pengharapan di tengah-tengah ancaman, maka Daud sebagai bayang-bayang dari juru selamat datang mengalahkan Goliat. Maka narasi yang sama dalam kehidupan kita. Di tengah segala tantangan hidup, kita tidak bisa lawan raksasa dosa dan tantangan dunia begitu besar di depan. Tapi kita bersyukur ada Kristus yang berperang untuk kita, yang akan menang untuk kita. Nah, ini namanya pembacaan Alkitab. Jadi itu yang namanya pola tipologi. Melalui tokoh-tokoh dalam Alkitab, melihat kisahnya Allah yang sedang bekerja. Nah, itu yang besok kita lihat ya. Intinya, Tuhan itu diberikan sebagai berita anugerah. Itu maksudnya. Jadi supaya kita menikmati keselamatan kita, menikmati untuk makin kenal Allah, makin berdamai dengan Allah. Itulah tujuan Alkitab diberikan. Maka saudara, sekali lagi, kita setelah kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, setelah kita yakin keselamatan, kenapa hidup kita masih tetap kering? Kenapa hidup kita masih menjadi hidup yang tidak bisa sukacita? Karena kita jauh dari menikmati Tuhan. Sama prinsip relasi. Kenapa orang setelah hidup dalam pernikahan tapi tetap seperti neraka? Karena relasi tidak makin tumbuh. Kenapa orang di dalam relasinya makin kering? Karena tidak saling kenal. Sama dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka di dalam pengenalan itulah kita melangkah. Walaupun tidak tentu jadi mulus, tetap akan ada masalah, tapi tidak ada satupun hal apapun di dunia ini yang bisa menggeser sukacita kita. Karena kita sudah kenal Dia, kita tahu pimpinannya, kita tahu rencananya. Ini yang terjadi. Kenapa Paulus di dalam tantangannya dia tahu waktuku sudah dekat. Lu kok bisa sampai peka? Dia tahu dia udah mau mati. Kenapa? Dia tahu apa kehendak Tuhan. Tapi tidak bikin dia jadi undur. Malah hatiku penuh dengan sukacita. Katanya di dalam kitab Filipi. Di dalam tengah-tengah penjara dan aniaya. Aku bersukacita. Loh kenapa? Di dalam Tuhan. Nah ini undangannya bukan soal kita jadi nyanyi-nyanyi penuh sukacita. Saya bukan anti nyanyi. Bukan. Tetapi semua hal itu hanya permainan emosi saja kalau itu di luar firman. Tapi kalau didasari oleh firman, hati kita firm, hati kita teguh. Ini tujuannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, problem kita di dalam melihat Alkitab seringkali pertama, kita hanya lihat sola scriptura. Oh iya, percaya Alkitab firman Tuhan. Tapi seringkali itu hanya jadi slogan. Kita tidak benar-benar komitmenkan Alkitab menjadi hal yang terutama dan paling utama dalam hidup kita. Ini masalahnya. 24 jam waktu yang Tuhan berikan setiap hari sama kita. Masakan tidak bisa mengkomitmenkan diri 20 menit saja setiap hari berdiam sama Tuhan. Kalau pakai konsep perpuluhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan bilang berikan 1/10 dari hartamu, ya kan ya? Apa harta yang paling berharga yang diberikan Tuhan kepada manusia? Waktu. Harta uang semua orang beda-beda. Harta waktu, mau orang Haji Isam sekalipun tidak bisa beli waktu. Kurang waktu hari ini, ku bayar semua orang biar deal 25 jam satu hari. Tidak bisa. Waktu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Waktu. Persoalannya, kalau bilang satu hari 24 jam, 1/10-nya berapa? 2 jam 40 menit. Kasih enggak sama Tuhan? So it's not fair. Kurang waktu Tuhan. Benarkah kurang waktu atau kita tidak benar-benar memanajemen waktu kita dengan benar? Maka saya nggak ngerti kalau ada orang bisa nganggur-nganggur, tidak tahu mau ngapain. Itu tanda engkau tidak ngerti isi hati Tuhan. Aduh ngapain ya? Aduh, setelah itu sibuk-sibuk tidak jelas, malam stres. Aduh aku belum kerjakan ini. Why? Karena hatimu jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak bilang kayak gini karena saya hamba Tuhan. Saya pun memaksa diri saya. Jujur saya bilang, saya tidak sedang mengagungkan diri, tapi ini pergumulan saya sebelum serahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya nggak ngerti kalau ada hamba Tuhan bisa nganggur. Saya sudah khotbah sekali seminggu, sudah. Selebihnya, ngapain pendeta? Nggak ngerti saya. Ngapain sih kerjanya? Saya teliti, saya orang gila memang dari masa SMP, SMA. Saya pergi keliling ke rumah-rumah pendeta, ngapain sih mereka?
Ada yang siang-siang nonton TV, ada yang siang-siang jalan-jalan dan segala macam. Loh, jemaat kerja 8 sampai jam 5 sore ini pendeta ngapain? Makanya saya nggak ngerti. Padahal begitu banyak pekerjaan. Tuhan udah bilang ladang sudah menguning, pekerjaannya sedikit. Terlalu banyak pekerjaan, bahkan rasa kurang waktu. Maka sama, jemaat Tuhan juga pertanyaannya. Kalau kita benar-benar mengerti isi hati Tuhan, bukan berarti kita jadi sibuk, tidak bisa bersuka cita. Saya juga bisa suka cita, menikmati hobi, ada libur dan segala macam. Tapi segala sesuatu di dalam kesadaran waktunya Tuhan. Nah ini, kita tidak bisa menjadi orang yang sembarangan karena kita ngerti isi hati Tuhan. Persoalannya, kita tidak komitmenkan. Kedua, apa yang menjadi problem kita membaca Alkitab? Dua kesulitan terbesar membaca Alkitab. Pertama, ini kan tadi isi hati Tuhan kan ya? Kita berhenti di sini malam ini. Pertama, ini isi hati Tuhan. Tetapi, waktu kita membaca Alkitab, apakah pikiran kita ini adalah pikiran yang netral? Enggak kan ya? Maka, ada filsafat yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga waktu kita baca Alkitab seringkali kita jadi salah ngerti. Karena ada cara pikir yang sudah terkontaminasi. Ini masalah pertama, dan ini masalah tidak gampang. Loh Pak, filsafat, saya tidak pernah belajar filsafat. Bapak Ibu, kita tidak baca buku filsafat, tapi setiap seluruh kehidupan kita, semua itu filsafat. Bapak Ibu nonton, itu filsafat. Enggak. Iklan, bagaimana cara dunia mempengaruhi kita. Itu filsafat. Nonton film dan segala macamnya. Tiba-tiba lagi pakpuk gitu ya. Tiba-tiba si aktornya bunyi telepon. Halo gitu ya. Nanti lagi nih. Tiba buar, lempar handphonenya, buar. Cuman lewat gitu aja, sekilas. Tapi dari tadi, dari awal sampai akhir, handphonenya itu Samsung. Ya, sudah, nggak ada pikiran. Tapi sudah tertanam. Nah itu filsafat dunia. Tiba-tiba lagi iseng di rumah. Aduh aku mau beli handphone lah, upgrade. Beli handphone apa ya? Kayaknya Samsung oke deh. Lo kok bisa? Sugesti dunia. Itu filsafat. Nah sama. Waktu kita baca Alkitab, kita sudah punya filsafat. Paling mengerikan filsafat pada zaman ini ada namanya filsafat hedonisme. Apa-apa tentang kesenangan, kesukaan kita. Nonton film Korea, wih cantik dandanannya. Nonton itu, wih cantik tasnya. Semua mengunci pikiran kita kan. Maka waktu kita baca Alkitab, akhirnya tertanam satu filsafat. Filsafat apa itu? Iklan teh botol. Apapun makanannya, pokoknya minumnya teh botol, tidak usah sebut mereknya ya. Nah, jangan jualan kita. Maksudnya apa? Semua pembacaan Alkitab, apapun ayatnya, semua kesimpulannya berkat. Lihat, ada khotbah-khotbah seperti ini kan? Mau khotbah Abraham, ujungnya kaya. Khotbah Daud, ujungnya kaya. Nanti khotbah Yesus mati disalib. Maka Yesus mati menyelamatkan kamu. Untuk apa saudara? Karena kau jadi anak raja. Maka kau jadi anak raja, klaim Tuhan memberi kekayaan. Ada amin? Amin. Maka setiap orang beriman harus kaya. Katakan kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. Apapun ayatnya, khotbahnya pokoknya berkat. Kok bisa pembacaannya jadi seperti itu? Nah itu filsafat. Jadi tidak gampang. Makanya ada orang membaca tidak percaya mukjizat dan segala macam. Karena filsafatnya dia filsafat realistik. Semuanya itu natural, proses natural. Tidak ada yang namanya mistis dan segala macam. Maka tidak peduli percaya Yesus bangkit, tidak mungkin. Oh Yesus hanya bangkit secara rohani. Pembacaan filsafat. Karena pikiran kita tidak netral. Makanya orang tua kita dididik dari latar belakang keluarga yang pokoknya hormati orang tua dan segala macam. Maka baca Alkitab nanti pokoknya orang tua bilang apa harus taat. Nah ini cocok. Atau misalnya dikatakan oleh kitab Galatia, di dalam kitab Korintus, hati-hati dengan rupa kedagingan. Ya kan ya? Tapi kita mengerti kedagingan itu soal fisik segala macam. Makanya ada orang bilang, oh kalau hati-hati dengan rupa kedagingan berarti apapun tidak boleh. Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Kenapa? Filsafat. Tapi benarkah Alkitab sedang bilang itu? Tidak tentu. Nah ini yang jadi masalah. Atau cara pembacaan yang dipengaruhi oleh filsafat. Ini paling aneh.
Dulu saya umur 3 tahun, adik saya lahir. Tapi memang zaman itu belum mengerti pendidikan, saya memang agak rodo sedikit autis. Semua hal saya tanya, mama saya stres. Baru mama saya melahirkan adik saya. Lalu dia letak Alkitab di samping adik saya. Anak umur 3 tahun tanya, "Mama, kenapa Alkitab di samping Dede?" "Oh iya, supaya Tuhan jaga." Loh, kalau gitu mama jahat. Hah? Kenapa? Kenapa hanya Dede yang dijaga? Bikin dong Alkitab, saya bikin jadi kalung, kemana-mana saya dijaga. Anak umur 3 tahun loh, mama saya cerita, saya stres jawab kamu katanya. Lo kan Dede dia dijaga sama Alkitab, jadi setan nggak takut gitu kan ya. Ya sudah, saya pergi main-main, Alkitab jadi kalung saya aja. Cari Alkitab yang kecil, jadi saya dijaga kemana-mana. Nah lihat, asumsinya mereka berpikir kalau dengan Alkitab setan takut. Wah, kayak film vampir, ha 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 gitu kan ya. Ya sudah sekalian, ini kayak contoh konyol. Tetapi itu kan yang kita lakukan. Berapa banyak orang melakukan kayak gini. Yang kayak tadi lah, baca Alkitab, apa yang ku mau Tuhan kasih. Filsafat. Kedua, tantangan berikutnya. Apa kesulitan terbesar membaca Alkitab? Ada jarak yang terlalu jauh. Maksudnya apa? Ini kan ditulis 2000 tahun yang lalu. Konteksnya beda. Datanglah kerajaan Allah. Kita republik, presiden, kerajaan. Kayak mana? Nggak ngerti. Nah beda konteksnya kan ya. Tetapi kita langsung lompat. Nggak bisa. Bagaimana menerima Alkitab? Bagaimana cara baca Alkitab? Jangan langsung diambil, dicuplik berdasarkan konteks kita sekarang. Yohanes 16 ayat 24 berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah apa saja maka kamu akan berolehnya." Ayat Alkitabnya bilang gitu. Dalam nama Yesus aku minta BMW hari ini juga. Amin, amin. Kan minta apa saja. Nanti dulu konteks ayat ini apa? Yosua mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. Runtuh. Masjid Agung ku kelilingi 7 kali. Runtuh. Nah ini orang-orang membaca secara literal. Nggak bisa. Apa teksnya, apa konteksnya, apa tujuannya di dalam konteks pada saat itu. Nah nanti kita baca Alkitab, besok kita belajar itu, membacanya nggak boleh langsung mengerti dalam konteks kita. Harus dimengerti di dalam maksud pada saat itu ditulis. Contoh yang paling asing, yang paling sering. Kitab Wahyu bilang, hati-hati dengan si penyesat, akan muncul 666. Barcode itu setan. Hati-hati tuh, ada setan di situ. Dalam nama Yesus, kalau barcode itu setan, semua yang datang ke gereja ini harus bakar baju dan celanamu. Semua kesini harus telanjang. Baju semua ada barcode. Berarti ini semua produk setan. Bakar dong. Hati-hati dengan vaksin. Di situ ada chip 666 setan. Semua setan. Loh, dulu waktu itu ditulis, emangnya mereka ngerti ada barcode? 2000 tahun lalu di mana barcode? Nggak ada barcode. Jadi tulisan itu hanya berlaku 2000 tahun kemudian. Jadi nggak berlaku untuk mereka. Jadi waktu mereka membaca itu nggak ada artinya untuk mereka. Lalu untuk apa ditulis kepada mereka? Jadi itu semua ada bahasa simboliknya. Harus dimengerti di dalam konteks mereka pada saat itu ditulis. Bapak Ibu tahu kitab Wahyu ditulis sebagai kitab apa? Penghiburan kepada jemaat yang sedang dianiaya. Kamu lagi sedih, baca kitab Wahyu. Tuhan pengen bunuh diri kalau baca kitab Wahyu. Hati-hati kuda hitam, hijau, merah, putih. Apa ini Tuhan nggak ngerti? Karena nggak ngerti konteksnya. Tapi kalau kita ngerti di tengah-tengah penganiayaan, justru Yohanes tulis ini jadi kekuatan penghiburan buat mereka. Nah itu harus ngerti konteks. Kata 66 itu apa? Itu semua simbolik, nggak bisa dibaca literal. Ada angka. Kasih jawab sedikit ya supaya nanti malam bisa tidur. Jadi apa itu 666? Nggak bisa tidur pula nanti. 6 itu bilangan, semua ada orang Yahudi, angka itu ada simboliknya. 3 itu untuk Tuhan. 4 dan 6 untuk manusia. 7 angka sempurna. 10 angka sempurna. Jadi misalnya, ampunilah sesamamu 7 kali 7 kali 7 kali kan. Artinya apa? Sempurna, perfectly. Kamu terus harus punya hati mengampuni. Jadi jangan hitung. 49 kali ya, udah kuhitung. Udah 7 kali kamu, kali ke-49 aku berhak bunuh kamu karena Alkitab bilang hanya nggak bisa, nggak bisa literal. Itu bicara kata kesempurnaan. Milenial dalam waktu 1000 tahun. Kapan itu 1000 tahun? Itu bukan bicara periode waktu tertentu.
Tapi itu bicara kesempurnaan. 10 kali 10 kali 10, 1000 tahun. Kesempurnaan. Di dalam waktunya Tuhan akan digenapi, Tuhan akan datang. Nah itu bicara, tidak bisa bicara dengan literal. 666. Nah 6 diulang berapa kali? Berarti 6 manusia. 3 kali ditekankan. Berarti 3 tadi angka siapa? Allah kan ya? Untuk menyatakan Allah, Trinitas dan segala macam. Selalu muncul angka 3 itu merefleksikan Allah. Jadi intinya manusia mau jadi Allah. Itu yang disebut hati-hati dengan si penyesat yang merasa dirinya Allah. Nah itu salah satu contoh kitab Wahyu. Tapi langsung ringkas. Tapi ada dasar teologisnya. Nah semua itu ada pengertiannya. Makanya si ular tua yang berusaha untuk ambil kesempurnaan, kepala dengan cabang 7, 10 segala macam. Dia mau jadi Tuhan. Dari konsep Kejadian pasal 3. Iblis mau jadi Tuhan. Nah sama prinsipnya. Kalau kau makan buah ini kau akan sama seperti Allah. Di dalam kitab Wahyu diulang lagi. Tetap si iblis proposnya dia mau jadi Tuhan. Nah inilah semua bahasa simboliknya. Sekali lagi, poin terakhir dalam hal ini hari ini. Bagaimana kita membaca Alkitab, tidak bisa langsung kita paksa di dalam konteksnya kita. Harus belajar. Maka semua khotbah-khotbah, tidak ada edukasinya, tidak mau menggalinya. Aduh Pak, capek, boring, sudah langsung kasih saja. Itu sudah semangat melawan Alkitab. Nah ini yang disebut Alkitab sebagai kisahnya Allah. Tapi kisah apa? Besok kita lihat. Hal terutama Alkitab ditulis, saya kasih tahu hari ini, adalah untuk menyatakan kisah kerajaan Allah. 40 hari Yesus menampakkan diri. Dia ulang-ulang menekankan tentang apa? Kerajaan Allah. Nah itu, jadi ternyata tentang keselamatan kita ini tentang apa? Kerajaan Allah. Hidup kita ini nanti tentang apa? Kerajaan Allah. Wah itu besar sekali idenya. Yang membuat kita sadar hidupmu yang ditebus Kristus, bukan hidup yang sembarangan. Hidupmu yang ditebus Kristus, bukan hidup nanti mati masuk sorga. Terlalu dangkal. Tapi hidup yang ditebus sekarang adalah hidup yang dipakai Tuhan menghadirkan kerajaan Allah lewat seluruh hidup kita. Entah jadi ibu rumah tangga, entah jadi pengusaha, entah jadi karyawan, entah jadi mahasiswa, entah jadi apapun profesi, di balik semua hidup kita adalah kisah kerajaan Allah. Itu sebab nanti gereja mula-mula, waktu mereka bertobat dan menjadi gereja, mereka bisa menggoncangkan kerajaan Roma. Ratusan tahun kerajaan Roma tidak bisa terkalahkan. Tapi muncul gereja, kerajaan Roma tergoncang. Apakah gereja pada saat itu punya militer untuk lawan Roma? Tidak punya. Punya uang besar? Tidak punya. Punya prajurit besar? Tidak punya. Apapun tidak punya. Tapi mereka jadi gereja. Sadar arti hidup mereka diubahkan. Itu menjadi saksi Tuhan. Mempengaruhi dunia. Maksud saya mau bilang ini apa? Bagaimana Banjarmasin bisa diubahkan ketika gereja kita tahu panggilan kita sebagai hadirnya kerajaan Allah. Maka kalau kita baik-baik ngerti firman Tuhan, sekalipun kita hanya seorang ibu rumah tangga, di situ hidup kita mempengaruhi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami masih belajar intronya saja untuk mengerti sola scriptura. Satu kesadaran yang begitu penting, satu undangan yang begitu penting. Tuhan memimpin kami untuk kenal Tuhan. Maka dengan kenal Tuhan kami mengerti isi hati Tuhan. Kami mengerti rencana Tuhan. Kami mengerti pimpinan Tuhan sehingga hidup kami tidak goyah. Tuhan ampunilah kami. Dalam seluruh kehidupan kami yang telah kau tebus. Kami tidak layak, tapi kau pilih kami. Kau selamatkan kami. Kau sucikan kami lewat pengorbanan Kristus. Dan di dalam keselamatan itu kau undang kami untuk benar-benar kenal engkau lewat firman-Mu. Tapi tak kalah hidup kami tahunan menjadi orang Kristen. Tetapi tidak pernah satu kali pun kami komit baca Alkitab sampai habis. Kami tidak mau komit sungguh-sungguh mau kenal Tuhan. Ngerti isi hati Tuhan. Tak kala kami baca Alkitab hanya saat kami sempat. Atau kami baca Alkitab waktu kami punya masalah, kami pengen Tuhan kasih jawab. Tapi kami tidak mau sungguh-sungguh mau kenal isi hati-Mu. Tuhan ampuni kami. Itu yang membuat kami tidak produktif. Itu yang membuat kami menjadi Kristen yang sembarangan. Hidup kami tidak jauh beda dengan dunia hidup. Walaupun kami seperti baik-baik saja, tapi hidup kami tidak berpengaruh. Karena kami jauh dari isi hati-Mu. Tuhan ampuni kami. Sadarkan kami. Kota Banjarmasin ini, ratusan ribu penduduknya hidup di sini. Tapi berapa banyak orang yang belum mengenal Kristus. Di setengah-tengah kami, di sekitar kami, teman kami, tetangga kami, rekan kerja kami. Orang-orang yang tidak pernah melihat Kristus. Dan sayangnya, hidup kami tidak memancarkan kasih Kristus. Karena kami jauh dari firman. Tuhan ampuni kami.
Tak kala kami beribadah, kami memuji Tuhan, kami berdoa, kami beri persembahan. Semua dalam satu kerohanian yang egois, hanya kami tentang kami, supaya kami diberkati Tuhan. Tapi kami tidak sungguh-sungguh ngerti bagaimana kami dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Karena itu Tuhan malam ini, melalui teguran ini, untuk besok kami belajar sungguh-sungguh kedalamannya. Bagaimana melihat rahasia Alkitab yang begitu besar. Bagaimana mengerti kebenaran firman Tuhan yang begitu limpah. Tuhan ajar kami, supaya kami terus bertumbuh, supaya kami sungguh-sungguh diteguhkan langkahnya di tengah-tengah seluruh hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti bagaimana kami jadi alat kemuliaan-Mu, jadi saksi-Mu untuk menyatakan panggilan kami, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kota Banjarmasin khususnya. Tuhan berkati kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Besok kita belajar melihat bagaimana melihat filsafat mempengaruhi, bagaimana membaca Alkitab dan melihat teksnya dengan limpah. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memimpin, selamat malam. Saya serahkan kepada liturgis.